Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Belum fokus ini. Coba kita ulang ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Amin. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Sekarang kita bersalawat salam ada di kantor ini, insyaallah besok lusa semuanya bersalawat salam langsung di Madinah. Amin. Bersalawat salam di Masjid Nabawi. Amin. Bersalawat salam langsung di depan makam mulianya baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi. Yang udah berangkat ke tanah suci bisa berangkat lagi. Yang belum berangkat mudah-mudahan bisa berangkat. Dengan berkahnya bulan Ramadan, berkah thalabul ilmi dan berkah silaturahmi. Wabil khusus yang sangat saya cintai istri saya yang ada di sebelah sini ya Bu ya. Itu bukan boneka tapi itu istri saya. Sehat Pak? Bu sehat Bu? Masih semangat kan ya? Insya Allah. Berkumpulnya kita di sini salah satunya kita menunggu hal yang sama. Menunggu hal yang sama. Apa yang kita tunggu? Azan maghrib ya. Alhamdulillah. Sedangkan kemarin sudah ada warning Pak Imam. Hati-hati khusus kepada para santri karena azan maghrib dan adzan asar itu sama ya. Jadi jangan sampai ketika azan asar disangkanya azan maghrib. Kenapa kita ini ketika berpuasa, orang iman ketika berpuasa lalu datang waktu maghrib, datang waktu menjelang berbuka puasa, kenapa rasa gembira? Ini bukan karena kita nggak pernah ketemu makanan Pak. Bukan berarti kita ini kekurangan, tapi ini langsung kegembiraan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita mendapatkan kabar langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama akan merasakan bahagia ketika datangnya waktu berbuka. Ini siapa yang mengatakan? Hamba Allah yang paling mulia, yang punya sifat wajib siddiq, apapun yang disampaikan pasti benar datangnya dari Allah, yang menyampaikan langsung baginda Rasulullah SAW. Jadi orang puasa itu akan gembira, akan bahagia ketika datangnya waktu berbuka. Dan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih, akan merasa bahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan hanya berbahagia ketika datangnya waktu berbuka, tapi kelak kita akan bahagia karena berjumpa dengan Allah, mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal ya rabbal. Ini semuanya masih semangat ya, karena disebutkan al-ujratu biqadril masyaqqah. Yang namanya upah, yang namanya bayaran, yang namanya pahala itu sebanding dengan jeripayahnya. Jadi orang yang puasanya tidur di rumah dengan orang yang kerja pasti beda. Beda tantangannya, insya Allah akan beda pula pahala. Semakin berat yang kita jalani, maka insya Allah semakin berat juga pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, dalam kesempatan silaturahmi ini saya ingin memotivasi khusus diri saya dan juga umum para jamaah sekalian. Jadikanlah aktivitas kita ini sebagai ladang pahala. Jadikanlah berangkatnya kita dari rumah menuju ke tempat kerja ini sebagai jihad fisabilillah. Karena barang siapa yang mencari rezeki halal di jalan Allah untuk menafkahi dirinya,
menafkahi keluarganya, maka fa insya Allah keluar dari tempatnya menuju tempat kerja merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkahnya akan diampuni dosa, setiap langkah akan diangkat derajat, dan letih, lelah, keluh kesah orang yang bekerja, semuanya akan ada timbangan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sambil berpuasa, insya Allah. Jadi sekali lagi, puasa itu bukanlah salah satu problem. Jangan sekali-kali puasa dijadikan problem. Puasa itu dijadikan halangan, puasa dijadikan alasan sehingga kita tidak bisa bekerja dengan maksimal. Insya Allah, selama kita niatnya karena Allah, jihad di jalan Allah, maka kita akan termasuk hamba yang mendapatkan keberuntungan di dunia wal akhirah. Yang pertama, orang akan mendapatkan kebahagiaan ketika menjelang berbuka. Ini asal puasa. Mau puasanya tidur terus, mau puasanya dipakai kerja, mau puasanya dipakai ibadah, atau puasanya sambil maksiat, asal orang puasa datang maghrib pasti senang. Betul nggak? Orang ini puasa yang model gimana juga, asal datang waktu maghrib pasti akan senang. Jadi kebahagiaan pertama semuanya akan didapatkan asal dia berpuasa. Beda dengan kebahagiaan yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua, yaitu berjumpa dengan Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah, mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Tentu orang yang berpuasa memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Mudah-mudahan kita dapat yang kedua ya Pak ya. Amin. Bukan cuma bahagia maghrib, tapi kita dapat yang kedua. Amin. Siapakah orang yang akan bahagia? Dengan puasanya dia akan berjumpa dengan Allah. Dengan puasanya dia akan mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Yang pertama, orang yang berpuasanya imanan wahtisaban. Orang yang berpuasa semata-mata iman, ini adalah perintah Allah. Dan orang yang berpuasanya ikhlas karena Allah, itu syarat yang pertama. Dan yang kedua, orang yang menjaga batasan-batasan di dalam berpuasa. Halo, hadir? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Walaupun saya berbicara Pak, tapi yakinlah waktu tetap berlalu Pak ya. Jam tetap putar insya Allah. Nanti akan ada apa? Teteh pengatur acara ngasih kode Pak Ustadz ajan itu insya Allah ya. Siap lanjut? Orang yang menjaga batasan-batasan puasa, orang yang berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus, namun dia pun menahan lisannya dari kebohongan. Dia pun menahan lisannya dari menggunjingkan aib orang lain. Orang yang berpuasa menahan lapar dan haus, namun dia pun menjaga pandangannya dari pandangan yang haram. Orang yang berpuasa menahan lapar dan haus, dan dia pun menjaga hatinya dari berburuk sangka terhadap orang lain. Inilah ciri orang yang kelak akan berjumpa dengan keridhaan Allah Subhanahu. Insya Allah kan kalau karyawan sini kan semuanya Pak Imam ya, anti gosip Pak Imam ya. Insya Allah. Anti apa Pak? Anti gosip. Gak pernah membicarakan aib orang. Amin. Kenapa? Karena alangkah disayangkan para jamaah rahimakumullah, ketika orang berpuasa menahan lapar dan haus, namun lisannya dipakai berbohong. Datang ke kantor telat. Pak, kok datangnya telat? Wah, macet. Macet. Ada pohon tumbang, ada segala macam. Padahal memang berangkat dari rumahnya ke siang. Itu bohong apa tidak? Ternyata kebohongan ini pun bisa mencederai pahala puasa, atau menggunjingkan aib orang lain, atau hatinya berburuk sangka kepada orang lain. Maka apabila kita ingin pahala puasa kita selamat, di antaranya juga janganlah kita berburuk sangka terhadap siapapun. Janganlah kita merasa lebih baik dari siapapun. Janganlah kita merasa lebih istimewa dari siapapun. Maka insyaallah puasa kita termasuk puasa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu
subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kedua, para jamaah rahimakumullah, puasa ini perintah dari Allah untuk hamba-hambanya yang beriman. Agar kenapa? Agar hamba Allah yang beriman ini naik kelas menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ternyata takwa itu luar biasa. Tadi Qori sudah membacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, mau diapung-apung lain Qori udah nggak jawab. Allah itu la'allakum tattaqun. Apa dia? Sallallahu alaihi Muhammad. Yang artinya wallahu a'lam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ternyata Pak Imam, hikmah terbesar diwajibkannya puasa oleh Allah adalah agar hamba Allah yang beriman menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kapan? Pertanyaannya begini, orang itu kalau baca 2 kalimat syahadat berarti disebut muslim. Pertanyaannya, apakah semua muslim, apakah semua orang Islam lalu sholat? Ada yang sholat, ada yang. Apakah semua orang Islam itu puasa? Ada yang puasa, ada yang. Tapi yang penting baca syahadat berarti muslim. Namun ketika dia mau melaksanakan perintah-perintah Allah, dari muslim akan meningkat menjadi mukmin. Menjadi apa Pak? Mukmin. Sholat, puasa, hartanya nisab zakat, mampu haji. Apakah semua orang mukmin lalu ketika berinteraksi dengan sesama lalu perilakunya baik? Belum tentu. Karena orang yang perilakunya baik itu akan meningkat disebut muhsin. Nanti meningkat lagi menjadi mukhlisin, terus sampai menjadi muttaqin. Insya. Nah sekarang yang terakhir, tema terakhir. Kita ini puasa udah berapa hari? 7 apa dapat? Kamis Jumat 8 ya? Subhanallah, lebaran 20 hari lalu. Nggak kerasa Pak ya? Sebentar lagi lebaran. Innal aidin wal faizin Pak. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanallah. Ya relek waktu itu. Pantesan musola masjid Kararosong taraweh. Sudah 8 hari dengan hari ini kita berpuasa. Marilah kita belajar, berintrospeksi diri, belajar. Hikmah terbesar puasa itu agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lalu apa di antara ciri takwa? Banyak dijelaskan di dalam Al-Quran. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran menjelaskan ciri-ciri hamba Allah yang bertakwa. Ternyata Pak Direksi, ciri hamba Allah yang bertakwa itu di atas satu dermawan Pak. Jadi orang takwa itu nggak ada yang pelit, nggak ada yang apa? Halo, nggak ada yang apa? Korek. Ya. Coba maaf, yang korek angkat tangan. Nggak ada, semuanya insyaallah soleh, amin. Ya Rabbal. Ciri takwa itu satu dermawan Pak. Yang kedua, di antara ciri hamba Allah yang bertakwa itu orang yang mampu menahan amarah. Tidak mudah emosi. Kalau bahasa seberangnya itu tebabarin ngadan. Tebabarin apa? Tidak gampang banget. Ini ciri hamba Allah yang bertakwa. Dan yang ketiga, ciri hamba Allah yang bertakwa di antaranya adalah hamba Allah yang hatinya luas, bukan pendendam. Bukan apa Pak? Dijelaskan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan. 2 menit lagi saya bacakan ayatnya, setelah itu kita baca doa buka bersama ya Pak ya. Biasanya kalau baca doa bersama itu kita langsung semangat insya Allah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kadhibina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antara ciri hamba Allah yang bertakwa adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya, orang yang senang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Ini Al-Quran loh Pak. Al-Quran menjelaskan ciri yang bertakwa itu adalah orang yang senang berinfak baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Wal kadhimin al-ghaib, ciri hamba Allah yang bertakwa adalah orang yang bisa menahan emosi, amarah. Puasa udah 8 hari Pak, tapi nggak ada apa. Wah, ini puasanya dipertanyakan. Ayo besok ada apa ya? Ayo besok ada apa ya? Waduh, insya Allah beres ini ngadat dan amin. Wal afina 'anil nas, dan ciri hamba Allah yang bertakwa adalah orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jadi apabila di hati kita menyimpan dendam, menyimpan permusuhan, kita harus koreksi sejauh mana kualitas puasa kita. Karena insya Allah ketika kita berusaha meningkatkan kualitas puasa kita, di dalam diri kita tidak ada yang namanya dendam. Ya, hati kita akan luas, kita akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan sisa umur kita sisa umur yang barokah, amin. Rizki kita rizki yang barokah, amin. Rumah tangga dan keturunan kita dibarokahkan oleh Allah, amin. Kita istiqomah di dalam ibadah dan kita kelak wafat dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal. Coba boleh ikuti ya, nggak apa-apa ada panitia yang bagi-bagi ikan tajil. Para jamaah coba kita bareng-bareng berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir kulla 'asir. Yassir lana ya Allah, yassir lana kulla umurana wa barik lana wa sallimna ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkumpulan kita barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.